Shalom dan selamat malam segenap Bapak Ibu, Saudara Jemaat Kerambe. Saya kembali menjumpai Bapak Ibu melalui sabda dan doa pada malam hari ini. Mari kita menyiapkan seluruh keberadaan kita pada malam hari ini untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Pujian kita ini memuji memuliakan Tuhan dan mengantar kita untuk menikmati firman-Nya. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Yang berliku, dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan dan juga untuk memahami kebenaran firman ini. Kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Satu hari Tuhan anugerahkan bagi kami, dan sebelum kami menikmati malam ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan satu bagian daripada firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, segenap jemaat yang dikasihi. Kiranya firman Tuhan ini menyegarkan, menguatkan kehidupan kita, bahkan memberikan keteguhan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan, kebahagiaan orang benar. Kau mau paranna tomalambu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan adalah salah satu realitas yang sangat dibutuhkan dan didambakan oleh manusia. Karena itu setiap orang memperjuangkannya secara maksimal, baik secara jasmani maupun rohani. Malam ini Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menjelaskan dua golongan manusia dengan prinsip dan sikap hidup masing-masing. Yang pertama, orang saleh yang berciri kebenaran dan kasih. Ketaatan kepada Taurat Tuhan atau kepada firman-Nya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kedua, orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam Taurat Tuhan. Dan karena demikian tidak ada bahagian dalam perkumpulan orang benar. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Orang fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, tidak ada orang-orang fasik di dalam kerajaan Allah. Sehingga dia akan binasa seperti dalam ayat yang ke-6. Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar saat itu. Ibu bapak, saudara-saudara, pemazmur menghadapi keanekaragaman sikap, sifat dan prinsip hidup manusia yang semuanya saling mempengaruhi. Dalam keadaan seperti itu bukan tidak mungkin seseorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya. Hal ini melukiskan tentang orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan 3 gambaran yang mengerikan. Pertama, seperti sekam yang ditiup angin, dihempaskan karena tidak ada lagi isi. Yang kedua, mereka dihukum Allah pada hari penghakiman. Mereka tidak akan menempati tempat yang disiapkan oleh Tuhan, tetapi mereka akan menempati tempat yang disediakan Tuhan bagi pembangkang, bagi iblis. Yang ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan, lalu tidak ada lagi kehidupan, kebahagiaan.
Ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang yang benar, agar tidak terjerumus dan berubah menjadi orang fasik yang akan menerima penghukuman dari Allah. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kesetiaan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Tuhan menjanjikan kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kiranya firman Tuhan ini menopang menuntun kita dalam hidup ini. Amin. Pujian kita pada malam hari ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kita. Dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa. Malam ini ya Tuhan,
kami telah disapa oleh satu kebenaran firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh berjalan seperti orang-orang fasik yang tidak hidup menurut kebenaran firman. Karena di ujung semuanya itu akan ada kebinasaan. Tetapi kami dituntut untuk hidup sebagai orang-orang benar, karena itulah yang Allah inginkan. Malam ini kami bersyukur firman-Mu telah meneguhkan kami, mengingatkan kami, supaya kami kembali hidup sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dan dilayakkan. Olehnya itu ya Tuhan, mampukan kuatkan kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Malam ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam segala wujud aktivitas yang mereka lakukan. Bahkan mungkin malam ini ya Tuhan, ada yang setelah ibadah ini langsung beristirahat, tapi mungkin ada juga yang masih akan melakukan kegiatan-kegiatan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Tuhan akan menopang memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Elizabeth Tangke, anak kekasih Indra Putri Pongpadati yang Tuhan sudah boleh perjumpakan dengan hari ulang tahun dan boleh menikmati hari ulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menopang, menuntun, dan boleh memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan dalam 1 tahun perjalanan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam ini juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu keluarga Bapak Frederick Palete. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama Perdi dalam pekerjaan dan dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, anugerahkan hikmat, jauhkan dari segala halangan rintangan, dan mereka boleh menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga dengan anak kekasih Perdi di Jayapura dalam pekerjaan. Tuhan senantiasa teguhkan, kuatkan. Giber dan Seril dalam bangku sekolah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami sehingga boleh berkomitmen untuk belajar dengan sungguh. Igor dalam masa pertumbuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Nenek Perdi di Karambe, bahkan di kampung dalam menjalani masa tua. Ada banyak keterbatasan oleh karena faktor umur. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Teguhkan ya Tuhan dalam menjalani hidup karunia-Mu. Juga segenap keluarga dari Papa dan Mama Perdi dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Malam ini juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segenap jemaat-Mu yang saat ini sementara dalam gumul oleh karena sakit penyakit. Dan mereka sementara dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Nenek Kevin, Mama Kevin, Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandi Rerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Juno, Nenek Naya, yang ada di Gandang Batu Silanan, Gebi di Pangkep, Gepan, orang tua kami Nenek Mendo yang ada di Nanggala, Nenek Dodo, Mama Midun, Nenek Gesa yang ada di Buntu Datu. Juga kami berdoa untuk Nyonya Rini Pakan yang telah melahirkan melalui sesar. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa akan menjamah setiap bagian yang sakit, memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obat, meneguhkan keluarga yang mendampingi, sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan,
keluarga-keluarga kami ini yang dalam masa-masa pemulihan boleh kembali sehat dan kembali mengangkat tugas pelayanan dan juga boleh bersama dengan keluarga. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk segenap majelis gereja pengurus OIG. Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani kehidupan, bahkan juga ya Tuhan, pelayanan dan pekerjaan. Malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk program daripada Jemaat Kerambe. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus dalam melaksanakan pengucapan syukur tahunan yang akan direncanakan pada tanggal 26. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita. Keluarga besar dari almarhum Nenek Sampe akan mengadakan upacara pemakaman untuk menguburkan orang tua Nenek Sampe pada minggu depan. Demikian juga dengan saudara dari orang tua kami Nenek Cita yang saat ini sementara berlangsung dalam upacara pemakaman, dan besok jenazah dari saudara Nenek Cita ini akan dikuburkan. Hiburkan, mampukan dan jauhkanlah semua rencana-rencana ini dari halangan rintangan. Bahkan pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan peliharakan dan tuntun, sehingga boleh menjadi alat berkat-Mu Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, rencana-rencana seluruh jemaat-Mu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Me nopang menuntun, sehingga kami boleh menikmati malam ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian.